semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silvina Prastika Diansari dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila 2 jam pelajaran untuk kelas 6 sekolah dasar semester 1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang tahu tidak ini gambar apa? Nah, benar semuanya, ini adalah gambar burung Garuda atau yang menjawab Pancasila. Juga benar ya, di tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Peserta didik dapat memahami arti dan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan rasa cinta tanah air yang tinggi. Nah, ada yang tahu tidak ini gambar apa? Benar sekali, ini adalah gambar Pancasila yang dilambangkan dengan burung Garuda. Setiap tubuh burung Garuda memiliki arti dan makna masing-masing. Contohnya, 17 helai bulu pada sayap dan kanan dan kiri yang mengartikan tanggal kemerdekaan. Yang selanjutnya, 19 helai bulu pada pangkal ekor yang melambangkan 2 angka di awal tahun kemerdekaan yaitu 1945. Dan 45 helai pada bulu ekor yang mengartikan 2 angka terakhir tahun kemerdekaan yaitu 1945. Dan yang selanjutnya adalah 8 helai bulu pada ekor melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia yaitu bulan Agustus. Dan warna emas pada burung Garuda melambangkan sebuah kemuliaan. Dan yang terakhir, pada kedua kaki burung Garuda mencengkram sebuah tulisan dan bendera Indonesia yang tulisannya berarti Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sebelum kita masuki ke materi utama, kita akan membahas mengenai sejarah singkat Pancasila. Jadi, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang pertama kali dirumuskan pada Sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya melalui pidato yang kemudian menjadi tonggak awal lahirnya ideologi bangsa. Putusan final Pancasila ditetapkan dan dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan PPKI. 5 sila yang terdapat dalam Pancasila menjadi pedoman bagi kehidupan bangsa dan bernegara, sekaligus menjadi simbol persatuan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, disusun berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang menjadi fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan hukum dan norma dalam menyelenggarakan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Nilai Pancasila yang telah mengakar dan kuat dalam kehidupan masyarakat mencerminkan bahwa kebijaksanaan lokal, tradisi, serta ajaran agama yang hidup dan berkembang di masyarakat ini dapat diturunkan menjadi warisan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekedar mengenai konsep impor dari luar, tetapi berasal dari kekayaan budaya dan kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila digambarkan dalam perisai yang berada dalam tubuh burung Garuda. Nah, perisai ini terdiri dari 5 simbol yang berbeda-beda dan memiliki makna masing-masing. Yang pertama ada bintang, yang kedua ada rantai, yang ketiga ada pohon beringin, yang keempat ada kepala rantai, dan yang kelima ada padi dan kapas. Nah, untuk lebih lanjut, yuk simak video selanjutnya. Nah, gambar yang pertama adalah bintang. Bintang dilambangkan sebagai simbol sila pertama yang memiliki arti ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, sila pertama mengajarkan kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Nilai-nilai dalam sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan moral, spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Toleransi, masyarakat dapat menciptakan harmoni sosial yang memperkuat persatuan dan kesatuan sekaligus menjaga keharmonisan antar umat beragama. Dengan menjalankan sila pertama, masyarakat Indonesia tidak hanya memperkuat
hubungan dengan Tuhannya, tetapi juga membangun karakter bangsa yang berlandaskan moral dan etika. Nah, sila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Rantai itu sendiri memiliki makna kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kedua ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama manusia. Jadi, nilai dalam sila kedua ini menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan penuh hormat, kasih sayang, dan keadilan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara harmonis dan keberagaman. Penerapan nilai sila kedua dapat diwujudkan melalui sikap peduli terhadap orang lain, seperti membantu teman ketika ada yang mengalami kesulitan. Contohnya, ketika kita membutuhkan dukungan belajar, kita harus membantu teman yang tidak bisa dalam memahami suatu materi. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang memiliki makna persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini mengajarkan kita untuk mencintai tanah air dan bersatu dalam keberagaman. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan kebersamaan meskipun kita hidup di dalam masyarakat yang berbeda dan beragam. Salah satu contoh penerapan sila ketiga adalah ketika kita menghargai perbedaan, berarti kita menerima dan menghormati setiap individu tanpa memandang latar belakang mereka. Misalnya, di sekolah atau dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menghormati pandangan, kebiasaan, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tercipta suasana yang damai dan saling mendukung dalam keberagaman. Sikap ini membantu memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah-tengah perbedaan. Selain itu, bergotong royong membersihkan kelas merupakan contoh dari penerapan nilai-nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bergotong royong, kita belajar bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu dengan menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Gotong royong mencerminkan semangat, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama, yang merupakan bagian dari rasa cinta tanah air dan upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan sikap ini, kita dapat menciptakan suasana lingkungan yang tidak hanya bersih, tetapi juga harmonis dan penuh rasa. Nah, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawaratan atau perwakilan. Nah, sila keempat ini mengajarkan kita pentingnya musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menekankan bahwa keputusan diambil secara bersama-sama melalui diskusi atau mencerminkan kebersamaan, kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab. Contoh penerapan sila keempat adalah dapat terlihat saat berdiskusi untuk membuat keputusan bersama. Misalnya, ketika di sekolah, siswa dapat berdiskusi dengan teman mengenai mata pelajaran yang sedang dibahas, atau ketika pemilihan ketua kelas, kita melakukan diskusi atau voting untuk mencapai sebuah keputusan siapa yang akan menjadi ketua kelasnya agar lebih adil. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang memiliki makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk bersikap adil dan peduli terhadap sesama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang setara kepada orang tanpa diskriminasi. Selain itu, sila ini mengajarkan kita untuk berbagi dan membantu orang lain agar tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera dalam masyarakat. Salah satu penerapan contoh sila kelima adalah tidak membeda-bedakan teman, baik dari segi latar belakang, agama, maupun kemampuan. Pancasila sebagai pemersatu bangsa mengakomodasi sebuah keberagaman Indonesia yang ada, yaitu suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ada 5, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sebagai dasar hidup rukun dan saling bersama. Nah, di Indonesia itu sendiri merupakan negara yang akan kaya keberagamannya. Nah, keberagaman ini merupakan tantangan yang harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan sebuah perpecahan. Dalam konteks ini, Pancasila hadir sebagai dasar negara yang mampu mengakomodasi keberagaman tersebut. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal yang relevan untuk menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ketuhanan mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan agama, sedangkan nilai kemanusiaan menanamkan pentingnya menghormati hak asasi manusia. Nilai persatuan mengukuhkan semangat kebangsaan, nilai demokrasi menekankan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan, dan nilai keadilan menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Nah, kelima sila ini saling melengkapi untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis. Nah,
Selain itu, ada tantangan dalam menerapkan Pancasila. Yang pertama adalah penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah konflik sosial di antara masyarakat. Konflik ini sering muncul akibat perbedaan suku, ras, agama, budaya, maupun golongan yang tidak dikelola dengan baik. Ketegangan yang muncul dapat mengganggu keharmonisan dan persatuan, sehingga nilai-nilai Pancasila sulit diterapkan secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah sikap egois dan kurang peduli terhadap sesama. Nah, kali ini sikap ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena memicu perilaku individualistis dan mengabaikan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ketika masyarakat lebih mementingkan kepentingannya pribadi daripada kepentingan bersama, maka nilai-nilai kebersamaan yang diusung Pancasila sulit untuk diimplementasikan. Nah, untuk mengatasi sebuah tantangan, kita dapat menggunakan upaya yang konsisten dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satunya cara efektif adalah melalui pembelajaran tentang Pancasila di sekolah. Nah, pendidikan Pancasila itu sendiri membantu siswa untuk memahami nilai-nilai dasar negara seperti toleransi, keadilan, dan persatuan. Dengan pengetahuan yang mendalam, generasi muda dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi, termasuk konflik sosial dan pengaruh budaya asing. Selain itu, menjadi contoh bagi orang lain adalah langkah penting dalam mengatasi tantangan Pancasila. Perilaku sehari-hari mencerminkan nilai Pancasila seperti saling menghormati, membantu sesama, dan berlaku adil dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keteladanan ini sangat penting, terutama dari para pemimpin, yaitu guru, orang tua, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan merupakan dasar moral dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjaga keberagaman untuk membangun harmoni serta mencapai cita-cita nasional. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal yang relevan untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka secara konsisten masyarakat Indonesia dapat menciptakan kehidupan yang rukun, adil, dan sejahtera di tengah perbedaan, serta memperkokoh persatuan sebagai fondasi utama bangsa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.